Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Purwaningsi. Saya mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka Pekanbaru dengan NIM 856492446. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan intervensi tentang kasus anak korban kekerasan seksual. Anak adalah anugerah dari Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Masa depan mereka tergantung dengan lingkungan sosialnya. Ini kasus kekerasan seksual lagi marak-maraknya di media sosial. Hal ini dikarenakan korban masih banyaknya yang tidak ingin mengaku dengan apa yang dialaminya. Kasus kekerasan seksual ini biasanya malah sering dilakukan oleh keluarga, guru, pengasuh, atau orang-orang lain yang dekat dengan keluarga tersebut. Di sini para ahli membagi kekerasan seksual menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu kekerasan seksual dengan sentuhan. Yang mana yang pertama yaitu si pelaku menyentuh tubuh anak, terutama organ seksual anak. Yang kedua, meminta atau memaksa anak menyentuh organ seksual orang dewasa. Kemudian melakukan penetrasi pada vagina atau anus dengan menggunakan penis atau benda. Yang kedua yaitu kekerasan seksual tanpa sentuhan. Yang mana di sini ada dibagi menjadi 4, yaitu memperlihatkan alat kelamin atau perilaku seksual kepada anak. Kemudian memperlihatkan pornografi pada anak, meminta anak untuk membuka baju di hadapan orang dewasa, masturbasi di hadapan anak. Yang ketiga, eksploitasi seksual, yang mana di sini melibatkan anak pada bidang prostitusi. Yang kedua, menggunakan anak pada film atau foto pornografi. Penyebab utama melakukan kekerasan seksual ini yaitu yang pertama, pelaku dulunya pernah menjadi korban kekerasan seksual. Karena 1/3 korban kekerasan seksual ini nantinya yang akan menjadi peran utama untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu pengaruh dari lingkungannya. Selain dari faktor individu, faktor dari lingkungan sangat berpengaruh besar, yaitu untuk pelaku melakukan hal tersebut. Karena ada pengaruh buruk dari teman sebayanya atau dari pengaruh buruk dari orang-orang terdekatnya. Yang ketiga yaitu kurangnya kedekatan dengan orang tuanya. Di sini ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Terkadang kekerasan seksual ini masih sangat sulit untuk kita kenali atau orang tua kenali, karena pasalnya si korban ini tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang tidak wajar. Selain itu, kebanyakan korban ini diancam oleh pelaku agar tidak mengadukan kepada orang tuanya. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat beberapa tanda yang ditunjukkan oleh anak dengan apa yang dialaminya. Yang pertama, yaitu dia akan kehilangan konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Yang kedua, yaitu si korban ini sangat sulit mengendalikan emosinya sendiri. Yang ketiga, dia akan terlihat cemas, sedih, bahkan takut yang sangat berlebihan. Itu korban bisa menunjukkan perilaku lainnya, yaitu anak akan merasa tantrum saat mengunjungi atau bertemu dengan pelaku kekerasan seksual. Ini juga ada beberapa dampak dari kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, yaitu dia akan mengalami luka pada kelaminnya. Yang kedua, dia akan mudah terjangkit penyakit menular seksual. Yang ketiga, dia akan mudah mengalami keterlambatan motoriknya. Yang keempat, dia akan kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Yang kelima, dia akan kehilangan rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Yang keenam, yaitu yang sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah atau kehamilan dini. Kemudian di sini ada beberapa cara yang bisa pendidik atau orang tua lakukan untuk menyikapi korban dengan kekerasan seksual. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk selalu mengajak dia berbicara, kemudian memberikan waktu yang cukup. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik
harus bisa menenangkan diri korban agar dia bisa menceritakan hal buruk yang dia alami. Kemudian kita harus memberikan dukungan yang sangat penuh kepada anak untuk mempercayai seluruh perkataan anak dan meyakinkan kepada anak bahwa yang dialaminya ini bukanlah kesalahannya, melainkan dia hanyalah korban dari pelaku korban kekerasan seksual. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.